Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang analisis cross section. Anggota kelompok 2 yaitu saya, Santi Kamelia Putri, 2 Novi Widyastuti, 3 Vera Monika, 4 Kintan Hayu Gumala, dan yang kelima yaitu Arinda Arianti. Sini saya akan membahas tentang pengertian analisis cross section. Analisis cross section adalah perbandingan data keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan atau industri yang sejenis. Akan bermanfaat untuk melihat presentasi perusahaan relatif terhadap industri dan juga bermanfaat dalam kasus khusus seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Bonus bagi manajemen perusahaan pada beberapa perusahaan ditentukan berdasarkan keuntungan perusahaan relatif terhadap industri. Definisi industri sejenis adalah kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier. Contoh, standar klasifikasi industri di listing di BEJ dan kesamaan dari sisi permintaan. Untuk yang selanjutnya yaitu perbandingan cross section. Analisis cross section atau perbandingan dengan perusahaan atau industri yang sejenis akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri dan juga bermanfaat dalam kasus khusus seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Bonus bagi manajemen perusahaan pada beberapa perusahaan ditentukan berdasarkan keuntungan perusahaan relatif terhadap industri. Apabila perusahaan memperoleh untung di atas industri, manajemen perusahaan akan memperoleh bonus, dan tidak memperoleh bonus apabila yang terjadi sebaliknya. Mendefinisikan industri sejenis bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Industri yang bisa diperbandingkan pada dasarnya mempunyai satu atau beberapa elemen yang sama dengan perusahaan. Kesamaan tersebut antara lain: 1. Kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier. 2. Kesamaan dari sisi permintaan. Dan yang ketiga, kesamaan dalam atribut keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan rata-rata industri. Untuk menghitung rata-rata industri, seorang analis mempunyai beberapa alternatif. Yang pertama yaitu menghitung nilai tunggal sebagai perbandingan. Yang kedua, menghitung nilai tunggal dengan depresiasinya atau standar deviasi. Yang ketiga, menghitung nilai untuk persentil tertentu. Misal, mengandung nilai untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai ukuran 25% paling kecil. Untuk menghitung nilai tunggal sebagai perbandingan, ada beberapa alternatif yang bisa dipakai. Yang pertama yaitu menghitung rata-rata aritmatika. Yang kedua, menghitung rata-rata tertimbang. Yang ketiga, menggunakan median. Dan yang keempat yaitu menggunakan modus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antar industri. Pada waktu analisis menggunakan perbandingan industri, analisis mempunyai asumsi implicit yaitu ada perbedaan berarti dalam rasio-rasio keuangan antar industri. Kalau asumsi semacam itu tidak dipenuhi, maka tidak ada artinya menggunakan perbandingan industri yang sejenis, karena perbandingan dengan rasio perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan akan menghasilkan analisis yang sama. Penelitian yang dilakukan oleh David F. Scott, Jr. dan John DeMartini 1975 menunjukkan bahwa memang ada perbedaan yang berarti dalam angka-angka industri. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You might be the wrong person.